Halo Baker Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang menurut saya saat ini kondisinya sedang tertekan ya, harga sahamnya menjadi murah dan ada potensi ketika nanti kinerjanya berbalik arah atau turn around, saham ini bisa naik satu bagger ya. Itu menurut analisa saya, analisa kami. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan silahkan teman-teman download ebook kami karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham. Ada 5 saham yang sudah kami analisa dan menurut analisa kami masih kategori under value. Untuk mendownload ebook ini silahkan teman-teman klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dan sekali lagi bahwa ebook tersebut hanya bersifat tambahan referensi saja. Oke, selamat menonton. Ya, di video kali ini kita akan membahas saham Semen Indonesia ya, yang dimana Semen Indonesia ini salah satu saham yang kami kategorikan sebagai saham yang posisinya saat ini masih under value, dan ini juga menjadi salah satu saham yang ada di dalam watchlist kami ya, di 5 saham ebook watchlist kami yang masih kategori under value. Nah, kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa SMGR ini menjadi saham under value ya, posisi saat ini masih under value, kita akan bahas di video ini ya, di slide ini. Kita bahas dulu atau kita lihat dulu pergerakan harga saham sepanjang tahun 2022. Jadi di mana harga saham SMGR di bulan Desember 2021 itu masih bertengger di level 9 ribuan ya. Kemudian tahun 2022 mulai menunjukkan penurunan sampai di level terendahnya di sekitar harga 5 ribuan sekian ya. Kemudian di akhir tahun sempat menembus level 8.000 dan saat ini ya, saat video ini diambil hari Jumat tanggal 6 Januari 2022 harga sahamnya menyentuh di level 7.075 ya. Jadi ini 2 hari sebelum hari Jumat ya, cuman saat video ini diambil hari Jumatnya ini masuk di level 7.025 ya. Nah, sekarang kalau kita hitung secara year to date-nya ya, di tahun 2022 harga SMGR sendiri masih minus 9,6% ya. Nah, ini adalah harga saham SMGR dalam jangka panjangnya. Nah, ini harga saham yang sudah terupdate ya, hari Jumat tanggal 6 Januari 2022 di mana harga saham SMGR ditutup di level 7.075. Nah, sekarang kita lihat dalam jangka panjangnya, di mana di tahun 2013 sampai sekarang ya, menurut kita secara historinya saja ini sudah di level bottom ya, sudah di level bottom. Nah, kenapa sudah di level bottom? Ya karena ya SMGR sendiri sedang terkena banyak sentimen negatif ya. Kalau kita perhatikan secara histori di tahun 2015 ya, sebelum tahun 2015 harga saham SMGR pernah menyentuh level 19 ribuan. Kemudian tahun 2015 ini turun. Kenapa harga sahamnya turun? Salah satunya ya karena kinerjanya turun. Jadi tahun 2015 ini sudah dimulai sentimen negatif dari semen ya, dari industri semen, yaitu oversupply atau banyaknya kapasitas produksi yang tidak dibarengi dengan permintaan, alias saingannya sudah mulai banyak. Nah, sekarang kita lihat masalah supply and demand di industri semennya sendiri, yang dimana kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adalah materi yang saya ambil dari Public Expose SMGR terbaru posisi September 2022. Di mana untuk industri semen sendiri ini sebenarnya sudah masuk dalam fase over capacity itu sejak tahun 2015-an ya. Di sini kalau kita lihat tahunnya 2017, tapi historinya ini sudah mulai ada sentimen over capacity, alias supply-nya banyak atau supply-nya besar tapi permintaannya masih di bawah supply-nya, atau permintaannya masih di bawah penawarannya ya, masih di bawah jumlah produksinya, sehingga membuat semen ini masuk kategori saham yang sedang tertekan, alias saingan perang harga ini menjadi polemik atau menjadi sentimen saat ini ya. Jadi istilahnya supaya semen di perusahaan tertentu ini laku ya, dia harus melakukan perang harga, kira-kira seperti itu. Ya, dilihat di sini sejak tahun 2017 ini sudah mengalami oversupply ya.
Bahkan diprediksi sampai tahun 2030 ini masih oversupply ya. Dan kurva yang di bawah ini menunjukkan kurva permintaannya. Nah, permintaannya sendiri sejak tahun 2021 dan sampai 2030 ini diperkirakan akan terus naik, alias ya gapnya ini semakin kecil, harapannya seperti itu. Kemudian ada sentimen tambahan yang menurut saya ini juga menjadi sentimen bagus di industri semen ya, yaitu mengenai pembangunan IKN. Dimana kalau kita lihat ya rencananya atau ancang-ancangnya untuk membangun IKN sendiri kebutuhan akan semen itu selalu naik ya, selalu naik sampai di tahun 2039 ya, selalu naik dan mulai menurun itu sekitar di tahun 2040 ya. Kemungkinan target di tahun 2040 ini sudah ibaratnya sudah tinggal finishing untuk IKN-nya, kira-kira seperti itu ya. Tapi sampai 2039 pembangunannya masih masif ya, diperkirakan akan selalu masif ya. Nah, ini untuk sentimen IKN. Jadi di sini semen sendiri tertolong oleh pembangunan IKN. Ya, yang ini akan membuat permintaan akan semen itu naik. Oke, kemudian satu hal lagi ya, selain masalah overcapacity ya, untuk industri semen sendiri juga dipengaruhi oleh harga batubara yang tinggi. Karena batubara sendiri sebagai komponen terbesar biaya produksi, alias ketika harga batubara itu tinggi, membuat ya biaya produksinya naik. Kalau biaya produksi naik ya otomatis akan menggerus margin. Cuma di sini kita tertolong ya bahwa di Indonesia ini ada DMO untuk industri semen, tapi sayangnya tidak semua perusahaan ini bisa menikmati DMO ini ya. Cuma nanti kita lihat nih untuk SMGR sendiri bagaimana kinerja dengan adanya DMO semen ini, terutama saat harga batubara tinggi ya. Oke, nah sekarang ketika misalkan di sisi industrinya sedang tertekan ya dari over kapasitas ya atau over produksi, kemudian bahan bakar yang naik yaitu batu bara. Nah, sekarang di sini kita harus bisa memilih mana kira-kira perusahaan yang bisa survive ya. Jadi ketika kondisinya sedang tertekan, maka kita sebaiknya pilih perusahaan yang bisa survive alias dia bisa bertahan. Karena kalau misalkan kondisi industri sedang tertekan, biasanya perusahaan-perusahaan kecil ini akan susah untuk survive ya, biasanya akan bangkrut, bisa sampai bangkrut atau tutup ya, tutup produksinya. Dan itu membuat mereka yang memiliki market share terbesar itu bisa menguasai lebih besar lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita pilih industri yang sedang tertekan, kita bisa pilih yang di mana dia menjadi market leadernya alias dia bisa survive. Nah, semen Indonesia sendiri atau SMGR ini menduduki peringkat pertama, di mana untuk semen Indonesia sendiri pangsa pasarnya ini kurang lebih sekitar 50% alias menjadi market leader di Indonesia. Posisi kedua yaitu Indosemen atau INTP ya. Nah, dan kemudian untuk industri lainnya hanya kecil ya. Hanya kecil tidak sampai 10%. Artinya ya dua semen inilah yang nantinya bisa bertahan, semen Indonesia dan juga INTP. Kemudian ditambah lagi dengan SMGR yang di akhir tahun 2022 kemarin dia mengakuisisi SMBR atau Semen Batu Raja. Kita lihat di sini, walaupun Semen Batu Raja ini bukan market leader ya, alias porsi atau pangsa pasarnya hanya sekitar 3%, tapi perlu diingat bahwa SMBR ini dia market leader di Sumatera Selatan. Artinya dia juga menjadi market leader atau penguasa pasar di daerah Sumatera Selatan. Artinya dengan akuisisi SMGR ke SMBR ini, maka kekuatan dari SMGR sebagai pangsa pasar terbesar nasional itu tidak bisa dikalahkan lagi. Ya, jadi itu kekuatan dari SMGR. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya ya. Kita lihat neracanya di sini ya. Kalau kita lihat neraca secara total, memang aset tetaplah yang menjadi aset terbesar dari SMGR yaitu sebesar 53 triliun ya. Ini berupa yang mesin-mesin, bangunan dan sebagainya. Terutama mesin-mesin ini menyumbang angka yang paling besar atau nilai nominal paling besar. Kita lihat yaitu pertama kasnya ya. Karena kalau kita bicara mengenai industri yang sedang tertekan ya, kita lihat apakah SMGR ini masih bisa survive atau tidak. Nah, kita lihat di sini SMGR memiliki kas 2,4 triliun posisi 30 September 2022. Ini adalah laporan keuangan terbaru ya, terbaru untuk saat ini.
Kemudian kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan pinjaman jangka pendeknya, di mana kalau kita lihat pinjaman jangka pendeknya sebesar 2,4 triliun. Ini naik memang dibandingkan posisi akhir tahun kemarin. Salah satunya ya adanya pelunasan utang obligasi ini ya. Jadi kalau kita baca mengenai laporan arus kasnya ya, SMGR ini dia menerima pinjaman jangka pendek yang sebagian digunakan untuk melunasi utang obligasi yang jatuh tempo ya. Dan menurut saya ini masih nggak masalah, karena kalau kita lihat laporan arus kasnya pun juga masih positif ya. Jadi istilahnya potensi gagal bayar untuk SMGR ini menurut saya kecil ya. Nah, maka di sini ketika kita bicara mengenai perusahaan yang bisa survive atau tidak, salah satu hal yang kita perhatikan adalah hutangnya, terutama hutang berbunganya atau hutang banknya atau hutang obligasinya. Yang dimana kalau kita lihat untuk SMGR sendiri, sejak tahun 2019 sampai posisi September 2022 ini mengalami penurunan ya, baik dari sisi nominal maupun dari sisi rasio DER-nya atau debt to equity ratio ini mengalami penurunan, artinya secara neraca perusahaan tambah sehat. Jadi ketika industrinya sedang tertekan tapi neracanya makin sehat, ya ini kabar bagus seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di kinerjanya. Nah, kinerja dari SMGR sendiri ini berbeda dengan neracanya, yang dimana neraca tambah sehat, tapi untuk kinerja dari SMGR sendiri tahun 2022 kemarin termasuk tertekan ya, yang dimana pendapatannya turun, laba kotornya juga turun. Cuman menariknya teman-teman sekalian ya, kalau kita bicara mengenai isu atau mengenai bahan bakar utama yaitu batu bara yang naik ya, kita lihat di sepanjang tahun 2022 ini batu bara naik sangat signifikan. Ya, dan menariknya adalah SMGR ini menerima jatah DMO-nya ya, yang dimana ini membuat beban pokok pendapatannya tetap. Ya, di sini yang menarik, pokok pendapatnya tetap, membuat laba kotornya pun walaupun turun tidak terlalu jatuh. Nah, ini berbeda kalau misalkan SMGR tidak menerima DMO ya, harga DMO yang membuat misalkan SMGR harus membeli batu bara di harga normal, yaitu akan sangat menggerus laba bersihnya. Tapi untuk SMGR dia masih dapat survive karena dia dapat harga DMO batu baranya ya. Kemudian di sisi beban lain-lain ini juga mengalami efisiensi, di mana beban penjualannya turun, beban umum administrasinya juga turun, terutama beban keuangannya juga turun ya. Salah satunya karena tadi hutangnya menurun, dan ini membuat laba bersihnya naik ya. Jadi walaupun penjualannya turun, laba kotornya turun, tapi laba bersihnya naik. Ya, jadi di sini ada kekuatan dari SMGR bahwa SMGR walaupun harga batu bara naik, tapi SMGR masih bisa membuat istilahnya beban pokok penjualannya itu tidak naik ya, karena salah satunya itu tadi, dia menerima harga DMO batu bara. Nah, sekarang kita lihat kinerja per kuartalannya. Kinerja per kuartal dari SMGR ini sepanjang tahun 2022 termasuk buruk ya, yang dimana kuartal 1 ya, kuartal 1 2022 dibandingkan kuartal 4 2021 ini mengalami penurunan. Kemudian di kuartal 2-nya juga mengalami penurunan, tapi di kuartal 3-nya ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kenapa ada kenaikan cukup signifikan? Ya, ini siklus industri semen ya, yang biasanya di semester 2 ya, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN biasanya mengebut untuk mengejar kerjaan infrastrukturnya, yang membuat permintaan semen ini naik. Jadi lebih ke siklus semennya ya, seperti itu ya. Jadi dampak dari IKN sebenarnya belum begitu besar ya. Kita lihat nanti di tahun ini, semoga berdampak besar ya untuk permintaan semen. Nah, sekarang kita lihat histori dari pendapatan maupun laba bersih dalam jangka panjang. Oke, di sini pendapatan dari SMGR setiap tahunnya ya cenderung sebenarnya nggak terlalu kemana-mana ya. Memang pendapatannya naik, tahun 2019 naik cukup signifikan sampai tahun 2021, kemudian tahun 2022 tadi secara tahunan masih menurun atau stagnan ya. Jadi bisa kita proyeksikan bahwa tahun 2022 pendapatannya
stagnan. Kemudian di laba bersihnya pun, di sisi laba bersihnya pun juga SMGR mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, terutama masuk tahun 2017 ini signifikan. Ini juga salah satunya imbas dari over capacity-nya ya, over produksi yang membuat SMGR harus melakukan perang harga. Ya, dan itu terjadi dari tahun 2015 sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ya, jadi di sini membuat margin labanya tertekan. Nah, sekarang kita bicara mengenai valuasi. Tadi di awal sudah kita perlihatkan ya bahwa harga sahamnya sekarang ya tahun 2023 awal ini sebenarnya termasuk bottom. Nah, kenapa bisa bottom? Karena ya memang kinerjanya sedang turun, kinerjanya tertekan, industrinya juga sedang tertekan. Ya, dan membuat secara valuasi ini murah, 1,1 kalinya, yaitu di harga 7.075. Di mana ini adalah valuasi terendah sejak tahun 2013. Nah, tapi juga perlu kita lihat ya bahwa penurunan valuasi ini karena ya memang kinerjanya juga turun ya. Hanya kalau kita proyeksikan sampai akhir tahun 2022 ini proyeksi ROE-nya di kisaran 6% saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bisa nggak kira-kira memulihkan kinerjanya paling nggak seperti sebelum pandemi? Kalau menurut saya pribadi bisa. Yang pertama, SMGR adalah market leader di bidangnya. Yang kedua, dengan adanya kenaikan harga batu bara ini masih bisa ditekan oleh SMGR. Artinya SMGR memiliki atau mendapat jatah dari harga DMO batubara yang membuat biaya bahan bakarnya tidak naik ya. Yang ketiga, akuisisi yang dilakukan SMGR membuat market atau pangsa pasarnya makin kuat lagi. Dan yang keempat, ya kita tunggu untuk sentimen IKN-nya. Ya, harapannya dengan pembangunan IKN yang mulai masif, ya harapannya mulai masif di tahun 2023 ini bisa mendongkrak permintaan dari semen itu sendiri. Oke, jadi dari analisa tadi bisa disimpulkan beberapa hal ya. Pertama, dari sisi neracanya sehat ya. Yang kedua, kinerja perusahaannya turun. Ya, nah di sini yang perlu kita perhatikan adalah kinerja perusahaannya turun. Artinya sekarang fasenya lagi fase downtrend atau fase turnaround atau fase sentimen negatif yang dimana harga sahamnya sangat menjadi murah ya, secara valuasi menjadi murah. Tapi sekali lagi ini karena memang kinerjanya juga jatuh. Yang ketiga, ROE perusahaan ya, ROE SMGR kita proyeksikan di tahun 2022 ini hanya 6,5% alias ya memang ini rendah ya, rendah. Ya, cuman bagaimana dengan prospeknya ya kita lihat lagi nanti di sepanjang tahun 2023 ini apakah kinerjanya bisa pulih lagi paling tidak seperti sebelum pandemi. Kuncinya di situ. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk untuk mencari atau memproyeksikan bahwa kinerjanya bisa seperti tahun 2013 lalu saat belum adanya banyak pesaing ya. Tidak, tapi kita lihat paling tidak kinerjanya seperti sebelum pandemi. Karena kalau kinerjanya seperti sebelum pandemi, ini rata-rata PBV-nya dihargai 2 kali, yang membuat artinya ada potensi naik 1 bagger dari harga sekarang ya. Dan yang ketiga, ini tadi mengenai valuasi, harga 7.000 ini masih menjadi PBV terendah sejak tahun 2013 ya. Kemudian SMGR sendiri juga sering membagikan dividen. Kalau kita hitung di harga sekarang 7.075 dengan potensi dividen payout ratio di kisaran 40%, maka potensi dividen yield di tahun ini ya itu sekitar 2,5 sampai 3%. Nah, sekarang sekali lagi ya, ini tadi kita lihat harga sahamnya secara jangka panjang sudah di bottom. Misalkan kinerjanya sama seperti sebelum pandemi saja, ini harusnya bisa berada di level 13 ribuan ya, 13.000 sampai 14.000 yang artinya ada potensi naik 1 bagger jika sekali lagi ya skenarionya adalah kinerjanya bisa pulih seperti sebelum pandemi kemarin. Oke, itu sekelas review mengenai SMGR. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak membeli, saya tidak mengajak menjual. Karena siapa tahu ya, bisa saja analisa saya juga salah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.